COVID-19 putus mata pencaharian rakyat. PSI sudah ngapain? Bikin orang nangis. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siver.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Salah satu lokasi tempat warga kurang mampu berkumpul atau istirahat kala malam tiba ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tidur di trotoar dengan alas ala kadarnya. Pada Kamis dini hari, relawan pun datang memberikan perhatian. Mereka menggelandang alias menjadi gelandangan karena tidak mampu bayar kos-kosan setelah tempat mereka bekerja berhenti imbas corona. Reza, saya ikut orang di kota tua karena corona ini dan aturan pemerintah, toko tidak boleh buka. Ya, kami yang bekerja mau gak mau ikut. Mau corona atau apa, ya perut harus diisi, kos-kosan harus dibayar. Dalam kondisi itu ya kita gak bisa. Udah habis makan ya tidur di jalan, cari makan juga di jalan. Fahmi, kemarin sempat kerja, seminggu corona masih kerja. Karena kena corona diperpanjang, toko di Blok M pada tutup. Udah bingung, uang pada habis, makan di mana, tinggal di mana, mau gimana? Ya, kami tidur di Tanah Abang bertiga. Cari makan dijagal. Jumlah orang dengan nasib seperti mereka akan terus bertambah karena memang sulit bagi mereka untuk bertahan hidup, apalagi di Jakarta yang dikenal keras itu. COVID-19 memutus mata pencaharian rakyat, sulit buat mereka untuk kenyang. Namun relawan-relawan dari PSI dan berbagai organisasi masyarakat maupun partai yang ada ramai-ramai memberikan perhatian. Beberapa hal yang dikerjakan oleh PSI dari percakapan saya dengan rekan PSI sangat menggugah. Ketika cerita itu diberikan, tak terasa kumis saya pun basah. Air menetes dari mata turun ke pipi dan membasahi seluruh kumis. Apa yang dikerjakan PSI? PSI memberikan makanan kepada para orang-orang yang kita kenal dengan sebutan gelandangan itu. Mereka pada dini hari tidak mau mengganggu para gelandangan yang sedang tidur itu dengan memberikan sebungkus nasi untuk mengisi perut mereka di pagi hari dan satu masker kain per orang. Apa yang dikerjakan PSI? PSI mencarikan kos-kosan bagi perempuan hamil yang kehilangan tempat tinggal. Di DKI Jakarta sendiri, Anies pun hanya cari panggung di atas mimbar balai kota. Dia acuh tak acuh terhadap orang-orang susah di Jakarta. Memang banyak dari antara mereka yang bukan warga Jakarta, tapi mereka ada di Jakarta. Lantas itu jadi tanggung jawab siapa? Ganjar? Risma? Khofifah? Ya, Anies lah, tapi apa yang ia kerjakan? Ia hanya mengkritik pemerintah pusat gagal mengatasi COVID-19. Padahal dia selama ini yang menjadi duta COVID-19 dengan mengadakan perkumpulan-perkumpulan. Apa yang ia kerjakan hanyalah cari panggung. Peduli setan kalau kriminalitas meningkat. Paling salahkan Yasona lagi, ngawur kan? Kembali ke PSI, PSI adalah partai yang memperlihatkan solidaritas bukan hanya saat kampanye. Kalau mau melihat PSI dan PDIP, kita melihat ada semangat yang sama saling menular satu sama lain dalam memperhatikan masyarakat umum. Jujur saja, saya cukup yakin bahwa banyak para pembaca yang suka membanding-bandingkan antara PSI dan PDIP. Ada yang pro kepada PSI karena semangatnya, ada juga yang anti kepada PSI karena dianggap partai baru asal ngomong. Jujur saja, saya agak bosan dengarnya. Maka, saya lebih suka melihat kesamaan semangat mereka, semangat membantu masyarakat. Untuk bahas perbedaan, monggo yang lain. Apa yang dikerjakan PSI? PSI memberikan bantuan-bantuan kecil yang bermanfaat seperti membagi-bagikan masker kain gratis, hand sanitizer, alkohol bukan albon. Di mana PSI mengerjakan hal itu? Di seluruh Indonesia. Kalau kalian mengikuti Instagram dari PSI, kalian akan mengetahui ada di mana saja mereka. Mereka nyaris di seluruh Indonesia. Pasir Kalili, Bekasi Selatan, Minahasa Selatan, Sumatera Utara, Balikpapan, Yapen Papua, Nabire, Sumba Tengah, dan NTT. Kisah baik ini masih sangat banyak di Instagram mereka. Ini adalah tindakan kemanusiaan yang lintas waktu, karena bukan hanya caper saat pemilu, tapi mereka memberikan kontribusi nyata yang kontinu.
Tentu, sebuah partai memiliki anggota-anggota yang berbeda pandangannya, jadi kalau mau lihat sikap partai, lihat di sikap resminya. Jangan sikap perorangan, karena kalau bicara sikap perorangan, sulit bagi partai PSI untuk mengendalikan mereka. Semua orang bebas berpendapat, hanya saja kalau mau berpendapat, tolonglah para oknum PSI ini cabut jas. Karena yang dilihat adalah partainya, bukan siapa Anda. Tolong jangan jelek-jelekin partaimu, ya kecuali Gerindra, Demokrat, PAN, PKS yang isinya mayoritas gak jelas semua. Terima kasih PSI, semoga kebaikanmu bisa memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia ini. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.